Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebelah malam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang saya muliakan para pengurus majlis, saya muliakan lagi saya hormati sahibul bait Tuan Said, seluruh ahli keluarga yang telah sudi menempatkan tempat bagi kita untuk mengadakan majlis ibadah, khususnya majlis manaqib di daerah negeri Polis. Yang saya hormati imam, sesepuh-sesepuh, ikhwan, akhwat Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Saya ingin sampaikan sedikit pada malam ini. Saya kira dah cukup apa yang telah disampaikan tadi oleh Al-Mukarram dan Ustaz Haji Yunan mengenai dengan tasawuf. Kita ada 3 ilmu. Pertama masalah Islam, yang kedua masalah iman, yang ketiga masalah ihsan. Bila mana kita belajar ilmu tasawuf, tasawuf salah satu alat penyuci, pembersih, sufiyah, penyuci atau pembersih. Ilmunya ilmu tasawuf, amalnya itu disebut tariqah. Cara melaksanakan amal itu disebut zikir. Baik, kita ambil sedikit sambungan dari Mukarram Ustaz Yunan tentang tasawuf. Kita sedang belajar tasawuf. Belajar tasawuf ini bukan orang yang kedudukan tinggi. Hari ini di sini kalau kita perhatikan banyak orang salah paham tentang ilmu tasawuf. Mereka mengatakan ilmu tasawuf itu sangat tinggi, tidak sesuai dengan keadaan kita yang sedang baru belajar. Jadi orang belajar ilmu tasawuf ini seolah orang itu sedang buat satu bahtera. Dia untuk melengkapkan kehidupannya. Khusus orang nelayan, dia perlu lengkapkan sarana secara kehidupan dia. Dikata melihat ilmu tasawuf ini ada 4 dalam ilmu tasawuf. Ambil dalam huruf Latin tasawuf, tasawwufa, dicengkupkan 4 huruf ini dinamakan tasawuf. Apa itu tasawuf? Nah, kalau kita perhatikan harus ada 4 ini tasawuf. Pertama, harus ada satu sifat dalam ilmu tasawuf, yaitu takwa. Takwa ini mudah. Taat kepada Allah, tinggal segala larangan Allah. Itu dulu. Mudah, tapi sulit. Nak dilaksanakan tasawuf ini mudah sangat ya, tak banyak.
Pertama, takwa artinya tinggal segala larangan Allah, dekati dengan perintah Allah. Walaupun tidak sesuai dengan kita atas nama perintah Allah, maka kita laksanakan dengan baik, dengan sempurna, dengan taat. Sami'na wa ata'na. Takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Satu, sifat tasawuf harus ada bagi ahli tasawuf. Satu, harus ada takwa. Belajar takwa, meninggal segala larangan Allah, mendekati segala perintah Allah. Mudah sangat. Usahakan itu. Usahakan meninggalkan segala larangan Allah, dekati segala perintah Allah. Salat, zikir, apapun ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita usaha mendekatinya. Itu salah satu daripada tasawuf. Mudah. Mudah-mudahan berkat malam munakib ini, semoga apa yang kita harapkan berkat karomah kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jalani seluruh, semoga apa yang tercatat dalam ilmu tasawuf itu akan tercapai oleh kita semua kalau kita amalkan. Tinggal segala larangan Allah, dekati segala perintah Allah. Itu dulu kita usahakan. Nah, ini satu daripada. Yang kedua, apa yang kedua? Sad itu ya, huruf yang kedua. Sad itu sabar segala ujian Allah. Ini orang tasawuf ini harus bersabar. Sabar itu ada dua. Satu, tahan marah. Kalau saya tak sabar nih, tahulah apa jadinya. Itu namanya bukan sabar, tahan marah. Yang sabar itu innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini Allah peringatkan kepada orang-orang yang beriman. Adalah kamu bersabar dan tingkatkan kesabaranmu. Sabar dan tingkatkan kesabaranmu, bertakwalah kepada Allah. Tadi ada dua huruf yang sangat dekat. Takwa dan sabar itu satu yang paling rapat. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini pada inabah diamalkan di wirid pada waktu sunat taubat. Apabila selesai sembahyang sunat taubat, kita laksanakan wirid doa ini. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Rabit, wahai orang yang beriman, adalah kamu bersabar dan tingkatkan kesabaranmu. Andai kata tidak mampu kita meningkatkan kesabaran kita, rabit, berhubunglah, rabitohlah dengan orang-orang yang telah diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita merabitahkan kepada junjungan mulia Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para syekh-syekh, para tabi'in, para mursyidin untuk mendapatkan sokongan dan bantuan dari mereka agar kesabaran yang ada pada kita, yang tidak ada kemampuan pada kita itu, mudah-mudahan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui amaliyah zikrullah, yaitu thariqah. Nah, yang kedua, sabar. Sabar itu melihat dengan mata hati. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya orang yang bersabar itu disertai dengan Allah. Sabar itu melihat dengan mata hati. Mata hati melihat ke mana? Melihat kepada zikir khafi.
Tidak yang dipandang, tidak yang ditilik, tidak yang dituduh, hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimah la ilaha illallah. Ini alat penyuci hati. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub zikrullah sirran wa jahra. Doa zikir ini akan menyatukan. Sirran, zikir yang terasa dalam hati. Pandang tilik kepada Allah. Tidak sesuatu apa yang dipandang pada Allah, tidak ada yang bergerak sesuatu kecuali izin oleh, tidak dipandang sesuatu kecuali Allah dengan masa hatinya. Beliau dia dapat melihat dengan mata hatinya. Dia tidak melihat yang lain selain daripada Allah, karena hatinya sudah terisi dengan zikir khafi. Itu nama sabaru warabit. Berabitohlah dengan para ulama-ulama, dengan para syuhada-syuhada, sehingga hati itu sirna akan terlihat, tidak lain yang dilihat. Mudah tadi kan, meninggalkan segala larangan Allah, melaksanakan segala perintah Allah. Itu tasawuf. Tengok orang tua-tua yang lemah, sebagaimana tambih memberi peringatan, harus mentaati, harus mengasihi, bekerjasama, tolong menolong antara satu dengan yang lain. Itu hasil daripada tasawuf. Tersikatkan. Sabar. Artinya melihat dengan mata hati yang sentiasa kita giriskan, kita bersihkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Likulli syai'in siqalah. Agar bersih hati kita itu dengan zikir la ilaha illallah, bersih. Wa saqalatul qulub zikrullah. Hati itu bila bersih, sinar cahaya hati, akan tumbuh iman di dalamnya, akan tumbuh takwa dalam hatinya, akan tumbuh sabar dalam hatinya. Karena takwa datang daripada kalimah zikir, kalimah la ilaha. Kalimah la ilaha itu kalimah takwa. Kalimah la ilaha itu kalimah ikhlas. Kalimah la ilaha kalimah sabar. Kalimah yang terhunjang, tidak lain yang akan dihubung kecuali dengan Allah Subhanahu. Itu kait antara tasawuf dan tarekah. Tasawuf itu ilmunya, tarekah itu amalannya. Kaidah untuk merawatkan hati kita, qalbu kita, jiwa kita, agar selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua. Ketiga, apa lagi? Tasawuf tadi. Tasawuf. Wow, ini wara'. Orang wara' ini salah faham. Kita kalau lihat, kalau wara' ini dia bilang terus tak lihat kiri kanan. Haram. Haram. Dia haram aja. Sebenarnya apa itu wara'? Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Walil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Orang wara' itu di antara masyriq dan maghrib, di mana wajah mukanya menghadapkan masyriq dan maghrib, tapi hatinya sentiasa menghadap kepada Allah. Lihat yang buruk, dilihat dulu Allah. Masya Allah. Siapa yang ciptakan buruk ini? Siapa yang ciptakan buruk itu? Allah. Lihat yang baik. Siapa yang ciptakan baik itu? Allah. Nah, dilihat dulu. Lil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Dia bukan tunduk terus ke sana, tapi dia tunduk ke hadirat Allah Subhanahu. Tidak balik ke kiri kecuali Allah, tidak balik ke kanan kecuali Allah, tidak ke atas kecuali Allah, ke bawah, ke depan, ke belakang kecuali la ilaha illallah. Namanya wara'. Kata pengusaha Mukarram apa pada saya, Yuki, kalau melihat yang buruk jangan terus menghinanya, karena belum tahu buruknya. Kalau melihat yang baik jangan cepat memujinya, belum tahu baiknya. Lihat dulu kepada Allah. La tataharraku zarratun illa biiznillah.
Tidak ada sesuatu yang dapat melaksanakan, menggerak sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu wara itu bukan itu boleh melurus, tak pandang kiri, tak pandang kanan, sampai lupa apa yang berlaku di depan kita, belakang kita. Kita tengok ada accident, yang mampu bila dia naik motor laju sangat. Ada kereta hebat, kereta besar, lupa ke orang-orang, lupa ke kita semua, mampu bila dia. Itu wara. Walau apabila kita melihat sesuatu datang musibah itu daripada Allah Subhanahu wa taala, lil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma Allah. Di mana kita menghadapkan wajah muka kita, hati kita selalu menghadap kepada Allah. Yang itu telah dibekalkan kepada kita dua thariqah. Disatukan. Satu Qadiriyah, yang satu Naqsyabandiyah. Diamalkan dengan sebaik-baiknya insyaallah. Kalimah Qadiriyah itu kalimah la ilaha illallah. Diucapkan sebanyak-banyaknya sehingga tersangkut dalam hati kita. Sedikit demi sedikit hingga terasa dalam hati kita bahwasanya tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan makna ucapan kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, wajib dihadapkan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga tadi wara', di mana kita menghadapkan wajah muka kita, hati kita selalu menghadap kepada Allah. Singkat saja, itu tasawuf. Taqwa, sabar, wara'. Yang keempat tafakkaru, selalu banyak berfikir tentang muhasabah diri kita. Jangan banyak berfikir tentang orang lain. Hasabu anfusakum qabla tuhasabu. Pandang dirilah dalam diri kita. Kita ni siapa? Menunjuk kepada orang satu, empat lagi kembali kepada kita. Yang kena menunjuk satu, yang ditunjuk ada empat lagi kembali kepada kita. Muhasabah, fikir tentang diri kita. Kemana yang kita akan bawa diri kita yang satu ini, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka alhamdulillah, bila kita melihat orang yang beriman, segera kita mohon pertolongan Allah. Semoga kita diberi iman yang kepada kita. Bila kita melihat orang yang tidak baik, minta pertolongan Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari segala bala dan musibah yang akan tidak tertanggung oleh diri kita. Mudah saja orang tasawuf banyak muhasabah diri daripada melihat orang lain. Hu ampusakum ahlikum nar. Wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu. Muhasabah dulu yang itu. Perbanyakkan ingat kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, banyak bersabarlah kepada Allah. Segala ujian yang Allah beri, mudah-mudahan dengan kesabaran itu Allah kami ikatkan lagi kesabaran kita. Dan wara' selalu melihat atas kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat dalam luang diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pandang dirilah dalam diri kamu. Coba kita tengok di dalam satu TV, televisyen. Pernah tengok televisyen tak? Banyak televisyen kan? Coba kita tengok suatu ciptaan alam. Batu yang ada di atas bumi ini mati atau hidup? Ya, hidup tapi tidak kelihatan hidup. Coba kita tengok batu yang ada dalam dasar laut. Di dalam laut sana, batu-batu saya tengok dalam TV itu ya, Masya Allah, batu karang itu berkilau-kilau, berwarna-warni, bermacam-macam jenis, bermain sana, bermain sini. Itulah yang ada di dalam lautan. Sama kata Allah, apa yang ada dalam diri kita lebih besar lagi apa yang ada di luar diri kita. Pandang teli. Oleh kerana itu kita selalu menilik, ilahi anta maksudi
wa ridha kamatlubi. A'tini mahabbah, kasih sayang Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyadda hubban lillah. Kasih sayang, cinta mencintai itu bukan dari lisan, bukan dari mata, bukan dari pikiran, datang dari lubuk kolbu yang dalam, lubuk hati yang dalam. Lebih dalam lagi dibaca cakrawala alam. Maka kita hunjak sedalam-dalamnya dengan menundukkan kepala ke sebelah susu kiri ke kolbu sambil menjerit sekuatnya. Untuk apa? Mahabbah, untuk mencapai mahabbat Allah, kasih sayang Allah, rindunya kita kepada Allah, cinta kepada Allah, untuk mendapat ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui dua zikir. Yang jahar menghunjang masuk ke dalam, yang dalam khafi menghunjang terus ke lubuk kolbu sehingga menyusup ke tulang, kulit, darah, daging, urat, saraf sampai kepada rasa cinta kepada Allah. Baru sesuai dengan ucapan niat kita, Ilahi, wahai Tuhanku, rayuan kita, wahai Tuhanku, Anta maksudi, engkaulah yang aku maksudkan. Cinta Allah tidak bisa dipikir dengan otak, tidak bisa didengar dengan telinga cuping ini, harus dengan dicuping kolbu. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, mendidik, menghujat, menjerit, merasa kehadiran mahabbat Allah yang tersimpan di lubuk sir, lubuk kolbu itu akan terbuka hijabnya. Allahu Allah, Allah. Itu ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku. Di mana untuk mendapatkan cintaan Allah Subhanahu wa ta'ala harus dibukakan hijab dalam lubuk kolbu dengan menghunjang rasa mahabbah kepada Allah. Allah lah tujuanku, Allah lah hadapanku, Allah lah maksudku, tidak ada lain selain dari Allah. Menghunjang sedalam-dalam. Anta maksudi wa ridha kamatlubi, redamu ya Allah yang aku harapkan, yang aku cari. A'tini, berilah aku mampu nak masuk ke hunjang lautan yang dalam. Kalau tidak ada bekal, tidak ada kemampuan, diberi pertolongan Allah, tidak. Baru kata baru selesai tak di atas bumi, baru illallah. Belum lagi sampai ke mana? Illallah, selesai. Cuba menghunjang terus. Kata pengusaha Mukarram apa sepuh, sekurang-kurangnya 1 jam menghunjang ke dalam. Kalau rasa lemas, timbul dulu. Ini belum menyelam, sudah belum menyelam ke datar laut, sudah merasa tak mampu. Cuba menyelam dulu. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi, redamu ya Allah yang aku cari. Minta keredaan Allah, reda meredainya. Bau a'tini, berilah aku mampu untuk membukakan hijab dalam kolbu yang sangat tebal ini. Apa hijab tu? Itu dosa. Dosa mana? Dalam hati itu. Dosa riya, takabur, dengki, hianat, sombong, angkuh, fitnah, ancam, dendam, bohong, sarokah, ujub, iri hati, dan syahuzam. 13 penyakit yang menjadi hijab dalam kolbu. Untuk menghunjangkan zikir itu ada 2. Satu zahad, satu khafi. 2 diseimbangkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang namanya tasawuf ilmunya, tarekat amalannya. Zikirnya zikir yang 2, jahar dan zikir wafi. Jika ini diamalkan, didawamkan berterusan, insyaallah akan tercapailah maksud tujuan kita. Heninglah jiwanya, bersihlah hatinya, tenanglah perasaannya. Tidak kita harap yang lain selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas zikir itu adalah satu alat. Itu hubungan antara tasawuf
dan tariqah. Tasawuf ilmunya, tariqah amalannya. Apa tasawuf tadi? Ada 4 kan? Pertama, syarat masuk dan ilmu tasawuf. Yang pertama, takwa. Apa dia alat takwa? Adalah zikir. Kalimahnya la ilaha. Sebab itu kita harus bertariqah. Untuk mencapai takwa itu harus bertariqah. Karena tariqah itu amaliyahnya, tasawuf itu ilmunya. Paham tak tu? Kalau terus belajar ilmu tasawuf, turbo tasawuf, akhirnya bukan tidak mengambil tariqah, akhirnya bukan tasawuf, tersawuf. Itu haram, ini haram, itu haram, itu haram, itu tak boleh, ini tak boleh. Karena tersawuf. Hingga terasa bila bertasawuf orang itu bertakwa. Bila dia sudah bertakwa, semua dilihat hanya Allah. Semua dilihat hanya Allah. Berarti makin meningkat kedudukannya. Dulu ditinggal hartanya 2-3 ekar ditinggalkan sebagai bentuk kifayah. Bila bertarekah diamarahkan hartanya itu untuk difardukan sebagai fardu ain. Tanam pokok mempelam, saya tengok pokok pelam dipelih. Pelam apa tu? Harum manis. Mari kita pergi tengok di ladang anggur. Jadi semua apa yang dihiasi oleh Allah di muka bumi ini bagi ahli tasawuf semua dilaksanakan. Karena dia melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebiji pun beras itu tidak ada siapa yang mampu menciptakannya. Semua daripada Allah. Perlu tak kita beras tu? Perlu tak? Boleh tak kita buat beras sebiji? Ada teknologi dunia boleh buat beras sebiji? Boleh? Jadi disitulah bagi ahli tasawuf melihat kebesaran Allah. Apa yang diperlukan itu semuanya hak milik Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf. Maka yang keempat tadi apa itu? Pak itu muhasabah, fikir tentang diri kita. Innallaha ahsamikum wala yansuwarikum wala fi qulubikum a'malukum. Sesungguhnya Allah tidak melihatkan kamu, harta kamu, kedudukan kamu, pangkat kamu, rupa kulit kamu, kemewahan kamu. Allah melihatkan hati kamu dan amal kamu. Anda kata hatimu bersih, amalanmu ikhlas, maka Allah akan terima tiap satu kebaikan itu. Apa alat untuk membersihkan hati itu? Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub zikrullah. Kembali kepada zikir. Maka sini para ahli ilmu tasawuf kalau sudah belajar ilmu tasawuf harus mendekati amaliyahnya. Amaliyahnya itu adalah tariqah. Tariqah itu adalah satu kaedah untuk merawatkan qalbunya, merawatkan jiwanya, merawatkan hatinya agar bersih selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak marah-marah. Mau nak marah dengan siapa? Ya? Dengan siapa nak dimarahkan? Sebelum dia naik angin tu, dia lihat dulu. Mana? La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak akan bergerak sesuatu ni kalau tanpa izin Allah. Melihat dulu kepada Allah. Yang buruk pun datang daripada, yang baik pun datang daripada Allah. Kalau situ semuanya akan kembali, maka benarlah ia masuk dalam ilmu tasawuf. Artinya dia sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal segala larangan-larangan Allah, dia mendekati segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat yang saya dapat sampaikan malam ni. Mudah-mudahan dapat para ikhwan akhwat beramallah dengan sebaik-baiknya dengan dua zikir yang telah disampaikan itu. Satu tariqah qadiriyah yang diucapkan dengan zikir jahar, kalimah la ilaha illallah. Yang kedua zikir khafi, wa zkur rabbaka fi nafsika. Ingatlah selalu kepada Tuhanmu di dalam dirimu. Muhasabah. Andai kata putus, kita sambung. Andai kata jauh, kita dekat. Andai kata kosong, kita isi. Andai kata lupa, kita ingat. Usaha 4 ini saja.
Kalau kita terasa ini masih kurang, yang mana? Masih terasa jauh dengan Allah, cuba dekatkan dengan Allah. Alat sudah ada. Dengan satu alat zikir jahar, satu zikir. Kalau terasa masih jauh dengan Allah, perbanyakkan dua alat ini. Satu yang jahar, kalau ditetapkan minimum 165, nah diperbanyakkan. Untung cara berjemaah diseragamkan, senada seirama. Ini saling tolong menolong untuk membantu memproseskan, membawa hubungan hati kita dengan Allah. Kalau kita masih rasa jauh dengan Allah, kalau dah rasa dekat, alhamdulillah, tak payah lagi banyak-banyak zikir. Bagi saya masih rasa jauh. 30 tahun sudah saya belajar zikir, belum sampai kemana-mana. Baru ada di tempat mubtadi, baru masih dalam belajar lagi. Bisa salah seorang ulama menanyakan kepada Abah, Abah sudah sampai tingkat mana Abah zikir? Jadi kalau belajar ilmu satu kadang-kadang ada tingkat zikir tu. Sampai tingkat sufi, sampai tingkat aulia, sampai tingkat mursyid. Ya. Ditanya kepada Abah, sampai ke mana sudah Abah? Sampai ke mana-mana kata Abah. Jahar pun belum tahu ke mana. Kalau Abah begitu, apalagi muridnya. Dua alat ini. Kalau kita rasa masih jauh ingatan kita kepada Allah, segera perbanyakkan hubungan dengan Allah. Kalau masih rasa kosong dengan Allah, coba isikan yang kosong itu. Apa alatnya? Zikir khafi. Allahu Allah, Allahu Allah. Latihkan. Tak perlu ramai sendiri-sendiri pun boleh, gitu kan? Betul kan? Tu seorang-seorang ambil 2 tak kursi sambil tengok ikan arwana burung murai batu. Nah, didik dia. Mari kita ingat Allah. Terasa cukup tenang. Biar sendiri tapi terasa tenang, Masya Allah. Karena allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Hati itu apabila sudah banyak mengingat Allah, terasa tenang. Tenang karena mengingatkan Allah. Karena Allah itu yang sangat suci, sangat bersih, sangat mulia, sangat mengetahui segala-galanya. Tenang hati karena ingat kepada Allah dengan zikir yang kuat. Sedang naik kereta, naik motor, sedang makan, sedang minum, apalagi sedang zikir, sedang ibadah. Empat cantuman tasawuf. Pertama takwa, yang kedua sabar, yang ketiga wara, yang keempat fikir. Fikir intinya muhasabah. Jangan kita tengok orang tu begitu, tidak. Sebab itu Untaya Mutiara memesankan harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Kalau tanpa zikir, tanpa tarekah, hanya sekadar ilmu tasawuf, tidak ada satu kaedah bagaimana nak menyayangi orang yang benci pada kita. Orang yang sayang pun masih jadi musuh, apalagi yang benci. Itu kan? Nah, harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Hanya orang tasawuf dan bertarekah, mengikuti kaedah mursyid, mensanak silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan amalan itu akan ditingkatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita minta kepada Allah, Ilahi anta maksudi. Wahai Tuhanku, Engkaulah yang aku maksudkan. Ini apa nih? Ini hadis kursi yang terletak di niat kalbu kita. Munajat, kita panggil munajat dalam tarekat, munajat. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku. Siapa itu? Allah. Engkaulah yang aku maksudkan. Waridha kama terlebih keredaanmu ya Allah yang aku cari, yang aku inginkan. A'tini, berilah aku mampu, karena merasai kedaifan, kelemahan,
kebakhilan masih banyak dalam diri kita. Ya Allah, berilah aku mampu untuk melawan hawa nafsu agar meningkatkan amal ibadah untuk mencapai takwa kepadamu ya Allah. Atau Nabi kata takwa itu di mana? At-taqwa huna, takwa di sini. Alat takwa zikir khafi, selalu berhubung dengan Allah. Allah di sini. Nabi kata di sini, at-taqwa huna di sini. Kalau tahu dari sini tapi tidak tahu cara kaedah mengisinya, di sana tuh. Sini terus. Jadi harus diisi. Allah. Itu namanya riyadhah. Harus diperbanyakkan. Yang banyak itu bukan sampai ke ujung, yang banyak itu yang tersangkut dalam hati. Tasawuf. Yang terakhirnya, pikir itu artinya muhasabah diri kita, harus selalu mengingati Allah. Kalau kita rasa jauh, harus usaha diperdekatkan. Kalau rasa putus, segera disambungkan. Kalau rasa kosong, segera diisikan. Kalau rasa lupa, segera diingatkan. Inilah kerja kita. Allah. Tidak banyak dalam ilmu tasawuf kalau sudah ada kaedahnya. Tuh deh para ikhwan akhwat yang saya muliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mohon kepada Allah agar diberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah, khususnya dalam yang telah diberi petunjuk kepada kita. Semoga kita dapat sama-sama meningkatkan amal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan zikrullah jahar dan zikir khafi. Dua-duanya itu akan menyambung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal kita bila mana akhir hayat kita, di penghujung ruh akan keluar dari tubuh kita. Yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jika ketika sudah tidak perlu lagi anak istri, harta, pangkat, kedudukan, rumah tangga, semua tidak perlu ketika mana? Ketika nazar ruh masih di halqum. Mau lagi harta pada ketika itu, mau duit, mau lagi apa-apa semua ketika itu, mau pangkat lagi. Ya anehnya baru ni polis yang meninggal, sudah meninggal baru naik pangkat. Saya tak nak lagi dah, kalau dah meninggal pangkat tak perlu dah. Sudah meninggal baru pangkat naik. Aneh. Sudah manusia. Allah beri pangkat sebelum meninggal. Meninggal dia beri darjat, kedudukan, dia beri tempat. Kita mencapaikan satu tingkat pangkat kita, iaitu pangkat takwa. Akhir bila sudah sampai malun wala banun illa man atallah, malaikat ketika itu man atallah, barang siapa hatinya ketika itu masih ada hubungan dengan Allah, qalbin salim, hatinya akan dibawa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana selamat, innallaha ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha, sesungguhnya aku Allah mengharamkan akan api neraka bagi ahli yang ucapkan kalimat la ilaha illallah. Diharamkan oleh Allah akan api neraka. Bila diharam akan api neraka, kemana lagi dia? Dudukannya kemana? Ke dalam surga Allah. Karena la ilaha illallah itu akan membawa ke suatu tempat. Man atallaha biqalbin salim. Untuk qalbin salim tidak ada jalan lain dengan zikir khafi. Bersihkan hatinya dengan sir, selalu menghubung dengan Allah. Doa saja alat untuk kita bertemu dengan Allah, selamat di dunia dan akhirat. Innallaha ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Allah berjanji sesungguhnya aku Allah akan mengharamkan akan api neraka memakan seseorang hamba-Ku, menjilat satu kepada hamba-Ku, bagi mereka yang selalu mengucapkan kalimah la ilaha illallah.
Itulah bekal bagi kita. Itu yang disebut tarekat. Ilmunya ilmu tasawuf, amalannya tarekat. Kerjanya ada zikir, kalimatnya la ilaha. Itu mudah-mudahan kita dapat amalkan dengan sebaik-baiknya, insyaallah. Jangan jadi tersawuf. Bila belajar tarekat akan jadi terikat. Semua ni tak boleh, itu semua tak boleh. Ya kan? Jadi betulkan doa. InsyaAllah kalau doa ni lurus, doa-doa akan tercapai maksud kita. Benar-benarlah termasuk dalam doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mula-mula kita perbaiki dulu di mana? Rabbana atina fid dunya, perbaiki dunia dulu. Hasanah. Jaga anak isteri kita, jaga ahli keluarga kita, jaga kaum muslimin dan muslimat daripada keburukan. Bawa kembali mereka kepada Allah. Bila dunia sudah baik, hasanah, baru pergi bil akhirati hasanah, baru kita tumpu pula akhirat. Itu akhirat akan bertemu dengan baik. Waqina azabannar, dan mudah-mudahan akan lepaslah daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Itulah sedikit malam ini mengambil barokah munajat Pak Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan amal taqwa kepada Allah. Di tempat yang mulia ini, kita diperoleh ini ada dua tempat. Satu di sini tempat munajat yang kita jadikan tiap bulanan, insyaallah. Satu lagi tempat ilmu, tempat zawiyah, tempat sama-sama kita pelajari untuk mendalami ilmu Allah dan ditingkatkan amaliyahnya, mudah-mudahan insyaallah. Inilah satu jalan sudah ada di tangan kita masing-masing bagi ikhwan akhwat yang dimulai Allah SWT. Hanya tinggal kita usaha, tingkat dan amalkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, insyaallah akan membukakan jalan yang lebih baik kepada kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina bi ashar Rasulillah ajma'in. Allahumma shfa'na nurul hidayati ila siratal mustaqim wallahi min wara'ihim muhit bal Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa mikal kullu wa antal kullu wa ilaikal kullu wa kullu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari sampai situ dulu. Yang dapat saya sampaikan, yang penting kita tingkatkan amal. Sini dah ada tempat tingkatkan amal. Pas bayang kita berzikir siapa jemaah, kemudian hataman. Pada hataman tawasul tingkatkan supaya dapat menghubungkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan membawakan kebaikan bagi diri kita, ahli keluarga kita seluruhnya. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mari kita salawat Bani Hashim sebagai penutup. Allah